Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke-7. Ibu akan membahas tentang materi masih program linier. Submaterinya yaitu adalah dibuka silahkan halaman 17, 18 dan 19 ya. Di sini Ibu materinya adalah menentukan nilai optimum dengan garis lidik. Ada nilai maksimum dan nilai minimumnya. Biasanya sih ada Z ya, atau objeknya itu. Nanti Z-nya itu nilai maksimum atau minimum. Nah, menentukan nilai optimum itu kita harus menentukannya dengan cara pertama menentukan nilai optimum dengan metode grafik, yang kemudian kita menentukan nilai optimum itu dengan garis lidik. Garis lidik itu dari grafik ya, mana saja yang termasuk ke dalam suatu nilai optimum. Kemudian yang ketiga adalah kalau sudah menentukan nilai optimum dari grafik, kita bisa menentukan nilai titik pojoknya, yang biasa titik pojoknya itu dari suatu pertidaksamaan linier ya. Yang X-nya, jika X-nya 0, Y-nya berapa, jika Y-nya 0 itu X-nya berapa dari masing-masing pertidaksamaan linier itu. Nah, ini contohnya tinggal kalian baca saja. Jadi menentukan nilai optimum itu dari suatu soal tersebut ya. Jadi kita rubah dulu ke dalam modul matematika, baru nanti kita mencari nilai titik pojoknya, kemudian nanti kalian bisa menggambar grafik-grafiknya. Nah, nanti dari grafik-grafik ini kita mengetahui di mana daerah himpunan penyelesaiannya atau DHP. Nah, ini nanti yang jadi patokannya dari nilai DHP itu, baru nanti kita mencari nilai titik potongnya itu. Nah, sudah dari DHP titik potongnya. Nah, nanti dari situ kita ketahuan nilai maksimum dan minimumnya. Oke, kalau gitu lihat itu contoh yang lainnya. Nah, sekarang Ibu ambil contoh yang lainnya di halaman 21. Ini lihat sini ya. Ibu ambil yang tugas individu saja. Ini nomor 1 dan nomor 2 aja Ibu ambil contohnya ya. Nah, nomor 1 ditanyakannya adalah nilai maksimum. Nah, ini ada fungsi Z-nya. Jadi nanti kita harus mengetahui nilai pojoknya, kemudian dari nilai X sama dengan 0, Y-nya berapa ya. Ini juga sama kita cari. Nah, biasa kayak yang awal-awal. Ini soalnya. Jadi Ibu ambil dulu jawabannya. Jawab. Kita samakan dulu X tambah Y sama dengan 12. Nah, biasa. Nah, kita arahkan dulu X-nya 0. Nah, kita tutup. Y-nya tinggal 12. Nah, nilai potongnya ya, nilai pojoknya. Kemudian gantian sekarang jika Y-nya 0, kita tutup lagi, yaitu tinggal 12 juga. Nah, itu pertidaksamaan yang pertama. Pertidaksamaan yang kedua soalnya adalah 2X tambah Y kurang dari sama dengan 18. Berarti kita rubah sama dengan dulu ya. 2X tambah Y sama dengan 18. Nah, X-nya 0 kita tutup. Sisanya adalah 18. Kemudian Y-nya 0. Nah, sekarang kalau Y-nya 0, berarti tinggal 2X sama dengan 18 ya. Nih, kalau misalkan kita tutup 2X sama dengan 18. Jadi 18 dibagi 2, yaitu adalah 9. Nah, ini kita dari titik pojok ini kita bisa mengetahui grafik-grafiknya. Nanti ketahuan gambar DHP-nya itu ada di mana ya. Oke, ini pertidaksamaan yang pertama. Di sini titik pojoknya yaitu 0,12, 12,0. Jadi kita pakai titik kartesius dulu. Nah, ini grafiknya ya. Ini garis pertidaksamaan X tambah Y kurang dari sama dengan 12. Ini titik potongnya nih. Titik pojoknya 12,0 dan 0,12.
Oke, kita arsir dulu ya. Karena di sininya adalah kurang dari, maka kalau kita arsir kurang dari maka dia ke bawah ya. Dan seterusnya ini. Kita arsir kayak gini. Selanjutnya yaitu ketidaksamaan yang kedua yaitu 0,12 dan 9,0. Jadi 0,18 berarti di sini 0,18 kita kasih di sini 0,18, kemudian di sini 9,0 berarti kalau 98 dia di sini kira-kira ya, di sini nih 9,0. Oke, berarti kita hubungkan tarik garis lurus antara 0,18 dan 9,0. Nah, setelah ditarik 0,18 dan 9,0, kita kasih tanda di sini garis lurus, yaitu adalah persamaan garis lurus ini 2x ditambah y kurang dari sama dengan 18. Sama juga kurang dari 18. Berarti kurang dari 18 arahnya ke bawah atau ke kiri. Nah, diarsir sebanyak mungkin. Nah, nanti dia pertemuan antara garis merah dan garis hitam di mana? Nah, jadi nanti dia numpuk nih antara garis merah dan garis hitam, ternyata ada di sini. Jadi ini di HP-nya ketahuan kalau sudah kalian pas pakai buku berpetak itu kalian ketahuan. Jadi nggak usah nebak. Nanti di sini titik potongnya nih, titik potongnya antara garis satu dan garis kedua. Garis pertama yaitu x tambah y kurang dari 12 dan 2x plus y kurang dari 18. Ini kalian ketahuan di sini. Jadi nanti di sini titik potongnya adalah kalau kita pakai buku berpetak di sini ketahuan yaitu adalah 6, berapa di sini tuh? 6,6. Jadi nanti di sini titik potongnya ketahuan di sini adalah 6,6. Nah, kalau kalian tidak pakai buku berpetak, kalian harus eliminasi, cari dulu titik potongnya antara x tambah y sama dengan 12, 2x tambah y sama dengan 18. Nah, kalian harus eliminasi. Kalau pakai buku berpetak gampang, mudah, jadi ketahuan. Nah, nanti di sini di HP-nya, nah nanti di sini di HP ini ya, daerah himpunan penyelesaian di HP. Nah, yang mana aja yang termasuk ke dalam titik-titik di HP itu nanti ketahuan di sini, yaitu yang ini nih 0,12 nanti dimasukkan ke fungsi z 2x plus y. Nah, nanti ketahuan nilai maksimumnya berapa. Jadi kita ambil yang ini nih. Jadi yang ini 0,12, kemudian di sini 6,6, kemudian yaitu adalah 9,0. Nah, ini yang termasuk nanti dimasukkan ke z fungsi. Nah, nanti ketahuan di sini nilai-nilai maksimumnya. Kalau kaliannya tidak pakai buku berpetak, nah caranya kalian harus eliminasi biasa, persamaan satu dan persamaan kedua itu dieliminasi. Nih, ya. Jadi nanti di sini kalian harus mengetahui di sini. Nih. X ditambah Y sama dengan 12. Kemudian 2X ditambah Y sama dengan 18. Nah, ini eliminasi variabel Y. Karena koefisien 1,1, jadi kita yang dikurangi adalah yang Y. Nah, X dikurangi 2X adalah nanti di sini X dikurangi 2X sama dengan ini Y dikurangi Y kan 0 ya, habis. Kemudian di sini 12 dikurangi 18. Nah, X dikurangi 2X adalah min X. Kemudian 12 dikurangi 18 adalah min 6.
Nah, karena dimintanya di sini menghasilkan min X, berarti dikalikan dengan min 1. Dikalikan min 1 biar dia positif X-nya. Jadi X-nya sama dengan min X kali min 1 adalah X, min 6 kali min 1 adalah 6. Nah, udah terbukti. Kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan 1 dan persamaan 2 juga boleh. Kita masukkan X-nya nilainya adalah 6. X tambah Y sama dengan 12, kita ganti 6, kita tambah Y sama dengan 12. Nah, 6 tambah berapa yang hasilnya 12? Atau boleh kalian Y sama dengan 12 kurangi 6, pindah ruas. Jadi Y-nya sama dengan nah ini sudah ketahuan. Jadi ini titik potong antara potong antara garis X tambah Y sama dengan 12 dan 2X tambah Y sama dengan 18 adalah titik potongnya. X-nya nilainya 6, Y-nya 6, jadi 6,6. Jadi kalau itu kalau kalian tidak pakai buku berpetak. Tapi kalau kalian pakai buku berpetak, gampang titik potongnya. Yang penting kalian harus rapih antara garis 1, garis kedua itu jarak-jaraknya. Jadi gampang, jadi nggak usah kalian mencari titik potongnya dengan cara eliminasi dan kemudian substitusi. Kalau udah pakai buku berpetak, kalian mudah mencari titik potongnya. Lihat tuh, titik potong antara garis 1 dan garis kedua, garis 1 dan garis kedua, kalian mudah nih Jadi ini Jadi kalau nggak pakai buku berpetak harus cari titik potongnya dengan cara tadi itu eliminasi dan substitusi. Nah, setelah itu kalau kalian sudah mencari DHP-nya, nah, antara DHP-nya itu kan tadi udah ketahuan ada di sini 0,12, kemudian 6,6 dan 9,0. Jadi kita masukkan ke dalam suatu Z fungsi. Z fungsi nih, Z-nya sama dengan tadi soalnya 2X tambah Y. Nah, apa saja sih titik pojoknya ini tadi tuh 9,6, 6,6 dan 0,12 kita masukkan nih. 9,0 kita masukkan ke Z ini 9, berarti 9 itu adalah X-nya. 2 kali 9 ditambah Y-nya 0 kan, berarti nggak ada artinya 0. Nah, hasilnya adalah 2 kali 9 adalah 18. Kemudian titik yang kedua, titik pojoknya adalah 6,6. 6,6 kita masukkan ke Z fungsi. Jadi 2X tambah Y2 dikali X-nya adalah 6, kemudian Y-nya juga 6. Jadi 2 kali 6 adalah 12, ditambah 6 adalah 18 juga. Terakhir yaitu adalah 0,12. 0,12. Z fungsinya adalah X-nya adalah 0, 2 kali 0 adalah 0, ditambah Y-nya adalah 12, berarti 2 kali 0 adalah 0, 0 tambah 12 adalah 12. Nah, jadi nilai maksimumnya yaitu adalah 18, yaitu dari titik pojok 9,0 dan 6,0. Nah, jadi nilai maksimum adalah 18 dari titik pojok 9,0 dan 6,0. Kebetulan di sini titik pojok 9,0 dan 6,0 nilainya sama nih, 18 dan 18 Nah, ini contoh untuk mencari nilai optimum, menentukan nilai optimum yaitu nilai optimum itu ada 2, maksimum dan nilai minimum. Selanjutnya yaitu adalah nomor 2, yaitu tadi sama saja langkahnya nomor 2 kayak nomor 1 nanti, tapi pertanyaan kalau nomor 2 itu ada 2 pertanyaan, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi Z Ini fungsi Z-nya 5X sama dengan 3X. Jadi kita cari dulu titik pojoknya, kemudian dari titik pojok itu kita gambar grafik. Nah, nanti kalau sudah kita ketahuan nanti antara titik potongnya itu berapa. Nah, nanti kita dari DHP itu kita masukkan ke fungsi Z. Oke, ini Ibu sudah
ambil titik pojoknya kayak langkah pertama tadi itu, nomor 1. X tambah 2Y sama dengan 8. Ini soalnya X tambah 2Y kurang dari 18, kemudian X tambah Y kurang dari 6, X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. X tambah 2Y sama dengan 8, yaitu X, kita rubah X nya 0, jadi 8 dibagi 2 adalah 4. Kemudian jika X nya Y nya 0, berarti sisanya adalah 8,0. Nah kemudian yaitu yang kedua adalah X tambah Y sama dengan 6. Nanti X nya 0 berarti Y nya 6, Y nya 0 berarti 6. Nah kita tarik garis lurus pertidaksamaan pertama, yaitu adalah 0,4 dan 8,0. Nah ini kita ambil dulu garis lurusnya, yaitu adalah 0,4 berarti di sini ya, di sumbu Y 0,4. kemudian 8,0. nah ini 8,0. kita garis lurus ya, kita tarik garis lurus dari garis lurus 0,4 dan 8,0. kemudian ini garis lurusnya adalah X tambah 2Y kurang dari 8. nah kita arsir kurang dari berarti ke kiri atau ke bawah sepanjang mungkin. Ini lihat di sini ya. Oke. Lanjut, yaitu adalah kita cari yang pertidaksamaan kedua, garis lurusnya yaitu adalah 0,6 dan 6,0. berarti 0,6 di sini 0,6, kemudian di sini 6,0, berarti sini 6,0. nah kita garis lurus ya, kita tarik garis lurus. Sudah kita tarik garis lurus 0,6 dan 6,0. nah ini adalah kita arsir lagi karena kurang dari berarti ke kiri atau ke bawah ya. Nah lihat antara penumpukan dua warna, yaitu adalah merah sama hitam. nah ini nanti dia ketahuan di HP-nya ada di sana, di mana. Nah ini ya, kalau di sini enggak, bukan ya, termasuk hitam doang. Di sini berarti ini yang termasuk tuh. Kalau kita gambar secara sketsa berarti dia dari 4 3 2 1 0. nah ini sumbu Y nya. Kalau dari X nya adalah 0 1 2 3 4 5 6 tuh. Nah kita ketahuan kalau pakai buku berpetak malah. Jadi nanti di sini titik potongnya antara garis 1 dan garis kedua ketahuan, yaitu adalah 4,2 pas ya. Jadi nanti dia ketahuan di sininya 4,2 tuh titik potongnya di sini. Jadi nanti di HP-nya adalah di sini, di HP daerah perhimpunan penyelesaiannya. Mana saja yang termasuk di HP-nya, yaitu nanti 0,4, kemudian 4,2, terakhir adalah 4,0 dan 0,0 juga termasuk sih ya. Nah ini, tapi kan nanti kalau dimasukkan ke fungsi Z dia ya hasilnya adalah 0. nah ini ya, jadi nanti kalau nggak pakai buku perpetak ya tadi itu pakai cara eliminasi. Kalian harus mencarinya. Kita cari dulu eliminasinya. Nih, X tambah 2Y sama dengan 8. X tambah Y sama dengan 6. Karena ada X nya 0, berarti ini adalah 0. 2Y dikurangi Y, X kurangi X 0 ya. 8 dikurangi 6, X 2Y dikurangi Y adalah Y. 8 dikurangi 6 adalah 2. Nah ini Y nya adalah 2. Kita substitusikan Y nya sama dengan 2, masukkan persamaan pertama, yaitu adalah X 2Y sama dengan 8. Kita ganti X tambah 2 kali 2 adalah 4. X tambah 4 sama dengan 8. X tambah berapa yang ditambah 4 hasilnya adalah 8, berarti, atau boleh 8 dikurangi 4, X nya adalah 4. Jadi titik potongnya ya, yaitu adalah X nya 4, Y nya 2. nah, itu kalau tidak pakai buku berpetak. Tapi kalau pakai buku berpetak gampang, mudah, jadi nggak usah pakai cara eliminasi. Jadi ketahuan dia titik pas, dia titik potongnya itu adalah 4,2.
2. Nah, setelah itu kita baru kita masukkan ke dalam fungsi Z. Fungsi Z-nya sama dengan 5X tambah 3Y ya. Mana saja yang termasuk, yaitu tadi itu adalah 0,0, masukkan ke Z, yaitu adalah ini tetap 5 kali 0, 3 kali 0, berarti 0 tambah 0, 0. Kemudian adalah 6,0, 6,0, Z nya adalah 6 nya adalah X nya, jadi 5 kali 6 ini 0 ya, berarti 30. Kemudian 4,2, Z nya adalah 5 kali 4, 3 kali 2, 20 ditambah 3 kali 2 adalah 6, berarti 26. Kemudian terakhir adalah 0,4, fungsi Z nya adalah 5 kali 0, 0, kemudian 3 kali 4 adalah 12. Nah, ini jadi ketahuan kalau dari fungsi Z mana yang termasuk nilai maksimum dan nilai minimum ya. Nilai maksimum adalah 30 ini. Oke. Dan nilai minimumnya adalah adalah 0 ya, nilai minimumnya. Jadi nanti kalian jadi nilai maksimum adalah 30 dan nilai minimum adalah 0. Oke, mungkin cukup sekian materi pertemuan ke-7 Ibu sampaikan. Nanti ada tugas, nanti tugasnya Ibu ada di LKS kalian, jadi nggak usah jauh-jauh ya. Tugasnya yaitu halaman 21, yaitu nomor 45 dan yaitu nomor 16, 45 juga. 4 soal saja ya. Coba latihannya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.